Pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII merupakan konflik politik pertama di Indonesia setelah kemerdekaan. Gerakan ini ingin Indonesia menampilkan dirinya sebagai negara Islam. Yang perlu diketahui, gerakan ini dilancarkan oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo di Provinsi Jawa Barat antara tahun 1948 hingga 1949. Yang sejak saat itu, pemberontakan telah menyebar ke daerah lain, yaitu Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Latar belakang terjadinya pemberontakan DITII di seluruh Indonesia, yaitu yang pertama, pemberontakan DITII di Jawa Barat pada bulan Agustus 2021 yang berjudul Perkembangan Peta Dinding Sejarah Pemberontakan DITII Jawa Barat karya Moh Nur Fadul DKK, yang mana hasil perjanjian April 17 Januari 1948 disebut-sebut menjadi salah satu penyebab bangkitnya gerakan Darul Islam ini. Darul Islam dinyatakan tidak puas dengan yang apa hasil penelitian, sehingga memicu adanya perang saudara dengan beberapa kelompok nasionalis. Perjanjian tersebut juga mengatur divisi Siliwangi, Jawa Barat, yang harus meninggalkan Jawa Barat dan pindah ke Yogyakarta. Hal ini ditolak keras oleh sekelompok Sabilillah dan Hizbullah yang mengancam akan melucuti senjata mereka yang bergerak. Lalu pada tanggal 10 dan 11 Februari 1948, Kartosuwirjo dan ONI mengadakan suatu konferensi para pemimpin Islam di Tasikmalaya, dan dari situlah muncul gagasan pembentukan Negara Islam Indonesia atau NII. Tentara Islam Indonesia atau TII juga didirikan pada konferensi ini sebagai salah satu bentuk gerakan perlawanan. Lalu pada akhir tahun 1948, ibu kota Yogyakarta diserang oleh Belanda. Momen ini dijadikan kesempatan bagi Kartosuwirjo untuk melakukan propaganda dan mengumumkan perintah perang suci habis-habisan untuk melawan Belanda. TII ditugaskan untuk memperjuangkan berdirinya Negara Islam Indonesia, yang setelah berpindah, divisi Siliwangi kembali ke wilayah Jawa Barat, sehingga memicu peperangan antara tiga pihak, yaitu TII, TNI, dan Belanda. Perang ini berlangsung hingga pertengahan tahun 1949, yang setelah ditandatanganinya perjanjian Rumoyen yang menyebabkan kekosongan pemerintahan di beberapa daerah. Kartosuwirjo memanfaatkan momen ini untuk mendeklarasikan Negara Islam Indonesia. Pemerintah melakukan banyak upaya untuk memadamkan pemberontakan DITII, yang termasuk serangan fisik. Lalu pada tanggal 8 Desember 1950, DITII dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan beberapa operasi melawan DITII dilakukan di Jawa Barat. Dan pada tahun 1960, Kodam 6 Siliwangi melakukan tindakan represif yang intensif, termasuk operasi kelompok. Operasi tersebut berhasil menangkap Kartosuwirjo dan dijatuhi hukuman mati. Kedua, pemberontakan Jawa Tengah DITII. Gerakan DITII di Jawa Barat berpengaruh dan diikuti oleh wilayah Jawa Tengah. Dikutip dari buku Ensiklopedia Mahasiswa dan Umum, operasi gerakan pemberontakan ini terjadi pada tanggal 23 Agustus 1949 yang dibawa langsung dipimpin oleh Amir Fattah yang di wilayah Brebes, Tegal, dan Pekalongan. Untuk menumpas pemberontakan ini, pemerintah membentuk suatu pasukan khusus yang disebut Banteng Rider. Operasi Blue Rider menumpas pemberontakan DITII di Provinsi Jawa Tengah. Yang ketiga, pemberontakan DITII di Aceh. Di Aceh, pemberontakan yang dipimpin oleh ulama Aceh yang sangat dihormati, yaitu Tunku Muhammad Daud Beruh. Pemberontakan ini awalnya berencana untuk pemerintahan pusat untuk menurunkan status Aceh menjadi status kepresidenan. Aceh juga ingin bergabung dengan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1950.
Yang menanggapi rencana tersebut, Daud Beruh menyatakan pada tanggal 21 September 1953 bahwa Aceh menjadi bagian dari negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kertoswiljo. Untuk memadamkan pemberontakan ini, pemerintah melakukan operasi militer dan negosiasi, hingga akhirnya pada tahun 1962 tercapailah suatu kesepakatan kerukunan masyarakat Aceh yang berlangsung atas prakarsa Kolonel Yasin. Pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITI ini adalah konflik bersenjata yang terjadi di Indonesia antara tahun 1950-an hingga 1960-an. Puncak pemberontakan ini terjadi pada tahun 1950-an dan 1960-an dengan beberapa gelombang pemberontakan di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu yang paling terkenal adalah pemberontakan DITI di Jawa Barat ini, yang khususnya Jawa Barat dan Jawa Tengah yang berlangsung pada awal tahun 1950 hingga pertengahan tahun 1960-an. Namun, perlu diketahui bahwa terdapat beberapa kejadian DITI di wilayah lain di Indonesia. DITI adalah gerakan yang terinspirasi oleh ideologi Islam radikal yang berupaya untuk mendirikan negara Islam di Indonesia berdasarkan penafsiran hukum Islam. Gerakan ini ditolak oleh pemerintah pusat Indonesia yang dianggap sekuler. Pemberontakan DITI dipimpin oleh Kertoswiljo, yaitu seorang ulama dan pemimpin DI yang mendirikan negara Islam Indonesia, tepat di wilayah Jawa Barat pada tahun 1949. Pemberontakan ini berlanjut di wilayah kepemimpinan penerus Kertoswiljo setelah ia ditangkap dan dieksekusi pada tahun 1962. Pemberontakan DITI melibatkan konflik bersenjata antara anggota DITI dengan pemerintahan Indonesia. Pemerintahan Indonesia mengirimkan pasukan militer untuk memadamkan pemberontakan ini. Tentara Indonesia atau TNI memainkan peran penting dalam respon dan penindasan pemberontakan DITI. Konflik bersenjata antara DITI dan TNI meliputi pertempuran di beberapa wilayah Jawa Barat. Meskipun pemberontakan DITI bukanlah gerakan yang mendapat dukungan oleh negara asing secara signifikan, namun terdapat beberapa indikasi bahwa gerakan ini mendapat dukungan atau simpati dari sejumlah kecil pihak asing yang mempunyai sentimen anti-Indonesia atau anti-Amerika. Penindasan dan akhir pemberontakan. Pemberontakan DITI secara bertahap ditumpas oleh pemerintahan Indonesia. Lalu pada pertengahan hingga akhir tahun 1960-an, gerakan ini kehilangan momentum dan beberapa pemimpinnya ditangkap dan dibunuh dalam pertempuran. Pemberontakan DITI merupakan sebuah episode dalam sejarah Indonesia yang mencerminkan ketegangan ideologi dan agama pada masa itu. Pemberontakan ini juga berperan dalam konteks politik Indonesia pada tahun 1960-an, yang kemudian berujung pada insiden G30 SPKI dan peristiwa anti-komunis besar-besaran di Indonesia.